Ya, terima kasih mahasiswa. Ada yang menanyakan bagaimana menghitung economic order quantity. Tapi sebelumnya saya menjelaskan apa itu economic order quantity atau kita singkat sering EOQ ya. Jadi tujuannya adalah untuk menentukan ukuran pesanan yang optimal ya, sehingga mengurangi biaya operasional sambil tetap memenuhi kebutuhan permintaannya. Itu sering dilakukan di dalam inventory ataupun warehouse team ya. Jadi kalau di sini dicatat ya, tujuan dari Yoki itu mengoptimalkan jumlah pesanan ya agar total persediaan minimal. Yang kedua, memastikan kesediaan barang atau bahan baku memenuhi permintaan tanpa kelebihan stok ya. Dan yang ketiga, mengurangi biaya operasional yang terkait dengan manajemen persediaannya. Dan kita punya asumsi dalam hitungan ini ya, Yoki ya. Satu, permintaan barang konstan dan dapat diprediksi. Yang kedua, waktu tunggu atau lead time antara pemesanan dan penerimaan barang tetap ya. Yang ketiga, tidak ada stok, tidak ada diskon untuk pembelian dalam jumlah besar. Yang keempat, tidak terjadi kekurangan stok atau stock out. Dan yang kelima terakhir, biaya penyimpanan dan biaya pemesanan tetap ya. Dan pembatasan ini terkait komponen biaya dalam IOQ ya. Biaya pemesanan atau ordering cost ya. Yang kedua, biaya penyimpanan ada holding cost. Yang ketiga adalah total biaya persediaan atau total inventory cost ya. Nah, jadi formulanya dalam perhitungan IOQ itu kita kasih keterangan itu D ya, yaitu permintaan tahunan unit per tahun. S itu biaya pemesanan per pesanan. H itu biaya penyimpanan per unit per tahunnya. Atau kita bisa buatkan rumus IOQ ada sebagai berikut. IOQ sama dengan akar 2 permintaan per tahunan dikali biaya pemesanan per pesanannya dibagi H itu adalah biaya penyimpanan per unit per tahun. Nah, di sini saya berikan contoh sederhana perhitungan IOQ ya. Misalnya dalam satu perusahaan memiliki permintaan tahunan atau kita sedih itu 10.000 ya, 10.000 unit. Biaya pemesanan per pesanan itu Rp500.000 dan biaya penyimpanan per unit per tahun adalah Rp100 ya. Dan maka IOQ yang kita dapat yaitu, coba gunakan rumus IOQ sama dengan tadi kan rumusnya kan 2 ya, jadi 2 dikali permintaan tahunan atau D dikali 10.000 ya, dikali juga ya, dikali Rp500.000 untuk biaya pesanan per pesanan ya, itu Rp500.000 ya, dibagi H ya, dibagi H itu berapa? Rp100 ya. Nah, sama dengan akar dari 100 juta ya. 100 juta itu berapa? Itu akar dari 100 juta adalah 1.000 unit ya, 1.000 unit. Nah, dari ini bisa kita simpulkan ya, artinya perusahaan sebaiknya memesan 1.000 unit per pesanannya, per pesanan untuk meminimalkan biaya total persediaan ya, biaya total persediaan ya. Jadi
kita bisa tahu ini yang paling optimal untuk kita bisa gunakan untuk perusahaan sebaiknya memesan 1000 unit pesanan untuk meminimalkan biaya total persediaan ya. Nah, saya coba jelaskan di sini ya. Artinya perusahaan IoT adalah ya, jadi salah satu alat penting dalam manajemen persediaan yang membantu organisasi menjaga keseimbangan antara efisiensi biaya dan kebutuhan operasional. Ini contoh sederhana yang kita gunakan, dan ini yang bisa kita gunakan jika memenuhi syarat dari tadi. Di sini adalah komponen biaya dalam IoT dan asumsi-asumsi yang kita gunakan pada IoT ada 5 ya. Itu bisa lebih kompleks jika kita gunakan hitungan yang lebih tambahan dan juga kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Demikian sederhana hitungan Economic Order Quantity atau EQ. Semoga kita bisa diskusi nanti di ruang kelas. Demikian buat mahasiswa, penjelasan sedikit dari saya. Terima kasih, salam sehat selalu. Terima kasih.